Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi Pak Imam harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran jarak jauh ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya di bab yang ketiga kita sudah membahas tentang Asmaul Husna dan juga sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab yang keempat ya. Bab yang keempat ini ranahnya adalah ke zakat ya. Jadi kalau rukun Islam itu kan ada salah satu rukun Islam itu adalah zakat ya, membayar zakat. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Jadi perhatikan ya pembelajaran pada kali ini dengan sebaik-baiknya karena pembelajarannya ini adalah hukumnya adalah wajib. Nah, karena ini pertemuan yang pertama maka Pak Imam akan tidak langsung ke materi ya, kita pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu apa itu zakat. Nah, jadi pada dasarnya zakat itu adalah sebuah cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang miskin. Nah, karena yang namanya rezeki itu beda-beda ya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Tapi itu bukan berarti Allah tidak adil ya. Ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ya di semua penjuru dunia itu sama, ada yang namanya orang kaya dan namanya orang miskin. Nah, perintah dari Allah itu bagi orang yang mampu itu adalah membantu orang yang tidak mampu. Nah, ini bentuk ujiannya itu. Mau nggak orang yang mampu atau orang yang kaya ini membantu orang yang miskin? Ini bentuk ujiannya seperti itu. Jadi zakat itu hukumnya wajib dan ajarannya adalah supaya manusia itu saling membantu. Baik yang kaya membantu yang miskin dengan cara apa? Zakat ini tadi. Nah, mungkin yang kita tahu ya selama ini zakat itu hanya dilaksanakan di di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah. Mungkin kita taunya itu saja. Tapi sebenarnya zakat itu ada dua ya. Sekali lagi zakat itu ada dua. Yang pertama itu adalah zakat fitrah yang biasa kita bayar ketika bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah zakat mal ya. Jadi ada dua. Pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Di mana kedua-duanya ini adalah wajib. Semuanya wajib. Nah, intinya gini ya. Hidup ini adalah ujian. Hidup adalah ujian. Nah, bagi orang yang miskin ini tidak ada kewajiban untuk membayar zakat ya. Sekali lagi, bagi orang yang miskin tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Sehingga apabila hidup ini adalah ujian, maka ketika nanti oleh Allah akan dihisap atau dihitung, maka orang miskin ini sudah pasti dapat nilai 100 karena dia tidak mengikuti ujian itu, nggak mengikuti ujian yang tidak mengikuti ujian zakat. Jadi udah pasti lulus. Ini bagi orang yang miskin. Nah, kebalikannya bagi orang yang kaya, ini dia bayar zakat apa enggak? Mau bayar zakat apa tidak? Jika tidak mau membayar zakat, maka dia tidak lulus di ujian itu. Maka skornya itu kalau yang orang miskin itu udah dapat 100, yang orang kaya ini nggak tahu dapat 100 apa enggak. Kalau dia mau membayar zakat, maka bisa jadi poinnya 100. Tapi kalau dia tidak membayar zakat, bisa nggak lulus di ujian zakat ini. Bisa jadi orang yang kaya tadi tidak lulus. Makanya penting sekali kita tahu, penting sekali kita mempelajari tentang zakat ini ya. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal, dua-duanya wajib. Perbedaannya ya, kalau zakat fitrah itu adalah zakat jiwa ya.
pemberiannya berupa bahan makanan pokok. Jadi yang menanggung ini adalah kepala keluarga, ya. Bahan makanan pokok, kalau di Indonesia bahan makanan pokoknya beras, berarti pembayaran zakat fitrah itu menggunakan beras. Bisa menggunakan uang jika uangnya itu sesuai dengan harga berasnya tadi. Nanti akan ada hitung-hitungannya. Jadi pertemuan tentang zakat ini lebih mirip matematika. Nanti bakal ada hitung-hitungnya ya, hitung-hitungnya. Jadi pada pertemuan berikutnya nih Pak Imam akan jelaskan tentang bagaimana cara menghitung zakat fitrah ataupun zakat mal. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat harta. Jadi yang dikeluarkan adalah hartanya. Kamu punya harta, jadi harta itu ada harta yang wajib dizakati, ada harta yang tidak wajib dizakati atau bukan termasuk harta yang dikeluarkan zakatnya. Ini ada pertemuan berikutnya akan Pak Imam menjelaskan lebih detail tentang zakat fitrah dan juga zakat mal, termasuk cara menghitung zakat fitrah dan juga zakat mal ya. Pada pertemuan kali ini adalah pengenalan ya, jadi kalian bisa ada gambaran nih pada pertemuan yang bab keempat ini akan membahas tentang apa ya, tentang zakat. Karena Pak Imam gak cukup, sebelum Pak Imam tutup, Pak Imam berpesan jangan keluar rumah, tapi kalau terpaksa keluar rumah jangan lupa gunakan masker, jaga kesehatan, jaga jarak ya. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan ya. Sekian pembelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.